Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lintas Jeda, tempat di mana kita berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam. Saya Joska dan hari ini kita akan ngobrol tentang buku yang mengupas tentang narsisme dari perspektif yang berbeda. Bukunya berjudul Rethinking Narcissism: The Secret to Recognizing and Coping with Narcissists, karya Dr. Craig Malkin. Nah, buat kalian yang mau menikmati podcast saat di jalan atau sedang jeda kayak gini, jangan lupa terus dukung podcast ini ya, karena di setiap jeda selalu ada pelajaran dan makna yang bisa kita ambil. Yuk, langsung kita mulai. Di bagian awal buku, Dr. Craig Malkin menyajikan pandangan baru mengenai narsisme. Alih-alih melihat narsisme hanya sebagai gangguan kepribadian atau sifat negatif seperti kesombongan dan keegoisan, Malkin mengajukan konsep bahwa narsisme itu merupakan spektrum. Menurutnya, setiap orang berada di suatu titik pada spektrum tersebut, mulai dari egoism, yaitu kecenderungan untuk menghindari perhatian dan pujian, hingga ke narsisme patologis di ujung yang ekstrim. 3 zona utama pada spektrum narsisme ini adalah zona pertama, yaitu egoism, di mana seseorang cenderung mengabaikan kebutuhan diri sendiri dan seringkali mengalami harga diri yang rendah. Zona kedua adalah narsisme sehat, di mana seseorang memiliki rasa harga diri yang seimbang dan dapat menikmati pujian tanpa harus mengorbankan kepentingan orang lain. Dan zona ketiga adalah narsisme ekstrem atau patologis, di mana individu menunjukkan kurangnya empati, selalu mencari kekaguman, dan seringkali menuntut perhatian secara berlebihan. Selanjutnya, buku ini membahas tentang apa yang disebut sebagai epidemi narsisme di era modern. Dengan adanya media sosial dan budaya selebriti, kita hidup di dunia yang sangat mendorong pencitraan diri dan validasi eksternal. Malkin menjelaskan bagaimana budaya konsumerisme, materialisme, dan pencarian kepuasan instan turut memicu peningkatan sifat narsistik dalam masyarakat. Media sosial seperti Instagram dan Facebook memberikan alat untuk mendapatkan pujian berupa like dan komentar yang justru dapat memperkuat perilaku narsistik. Namun Malkin juga mengingatkan bahwa tidak semua orang yang aktif di media sosial merupakan narsis. Media sosial hanya menyediakan sarana yang dapat memperbesar kecenderungan yang sudah ada. Di bab selanjutnya, Malkin mengeksplorasi akar psikologis dari narsisme. Pada intinya, narsisme berasal dari keinginan untuk merasa istimewa dan unik. Keinginan ini ada pada setiap orang, tetapi menjadi bermasalah ketika terlalu berlebihan atau justru tidak terpenuhi. Malkin menguraikan bahwa individu yang tumbuh dengan pujian berlebihan bisa mengembangkan rasa superioritas yang tidak sehat, sedangkan mereka yang mengalami kurangnya perhatian di masa kecil mungkin menjadi terlalu terfokus pada pencarian validasi. Ia mengenalkan konsep seperti mirror-hungry narcissist yang selalu mencari pengakuan melalui cermin dari orang lain, dan power-hungry narcissist yang mengandalkan dominasi untuk merasa istimewa. Di sisi lain, terdapat juga individu yang disebut indifferent narcissist yang tampak acuh tak acuh, namun sebenarnya menyembunyikan ketakutan mendalam akan penolakan. Buku ini kemudian beralih ke bagian kedua yang membahas tentang cara menghadapi hubungan dengan individu yang memiliki kecenderungan narsistik. Malkin mengarahkan pembaca untuk mulai mengenali pola perilaku yang berbahaya dan mengajarkan strategi praktis agar kita dapat menetapkan batas dengan sehat. Jika kamu merasa terbebani oleh sikap seseorang yang narsis, langkah pertama adalah mengenali tanda-tanda seperti kurangnya empati, kebutuhan konstan akan kekaguman, dan kecenderungan untuk mengendalikan. Dengan memahami pola idealisasi, devaluasi, dan discard yang sering terjadi dalam hubungan dengan narsis, kita bisa mulai merancang strategi untuk melindungi kesehatan emosional kita. Malkin memberikan tips tentang bagaimana menetapkan batas secara efektif. Langkah-langkah tersebut mencakup mengidentifikasi kebutuhan diri sendiri dengan jujur, mengkomunikasikan batasan secara asertif tanpa menggunakan bahasa yang konfrontatif, dan menjaga konsistensi meski menghadapi reaksi negatif seperti kemarahan atau manipulasi. Teknik-teknik ini tidak hanya membantu kita menjaga integritas emosional, tetapi juga memberikan ruang bagi hubungan yang lebih sehat dan saling menghargai. Di bab selanjutnya, buku ini mengulas tentang egoism, yakni kondisi di mana seseorang justru menekan kebutuhan diri sendiri untuk menghindari konflik. Malkin menjelaskan bahwa egoism, meskipun tampak sebagai kebalikan dari narsisme ekstrem, sama-sama berbahaya.
Individu yang egois seringkali memiliki harga diri yang rendah, kesulitan menetapkan batas, dan cenderung menarik serta mentolerir perilaku toksik dari orang lain. Dengan memahami kedua sisi spektrum narsisme ini, kita dapat lebih sadar akan dinamika hubungan dan mulai mencari keseimbangan yang sehat. Bagian ketiga dari buku ini mengajak kita untuk membangun narsisme yang sehat dalam diri sendiri. Malkin menekankan bahwa memiliki sedikit narsisme yang sehat adalah penting untuk mengembangkan rasa harga diri yang kuat. Orang dengan narsisme sehat mampu menghargai diri mereka tanpa harus terus-menerus mencari validasi dari luar, memiliki empati terhadap orang lain, dan mampu membangun hubungan yang bermakna. Dengan membangun narsisme yang sehat, kita tidak hanya menjadi lebih percaya diri, tetapi juga lebih mampu menginspirasi dan mendukung pertumbuhan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, buku ini membahas tentang proses penyembuhan dari luka yang ditinggalkan oleh hubungan dengan narsis. Bagi banyak orang, terjebak dalam hubungan dengan narsis meninggalkan luka emosional yang mendalam. Malkin menyarankan agar proses penyembuhan dimulai dengan menerapkan kasih sayang pada diri sendiri, mengenali nilai-nilai pribadi, dan mencari dukungan dari terapis atau kelompok pendukung. Dengan demikian, kita bisa membangun kembali harga diri dan merancang kembali pola hubungan yang lebih sehat di masa depan. Bagian selanjutnya membahas tentang bagaimana membangun hubungan yang lebih kuat dan sehat. Malkin menekankan bahwa komunikasi terbuka, mendengarkan secara aktif, dan menetapkan batas yang jelas adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung. Dia mengajak kita untuk memilih hubungan yang memperkuat pertumbuhan pribadi dan menolak hubungan yang membawa dampak negatif. Dalam konteks ini, hubungan yang sehat tidak hanya terbatas pada hubungan romantis, tetapi juga meliputi hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Di bab terakhir, Malkin mengulas tentang peran narsisme dalam konteks sosial dan budaya. Ia mengkritik budaya yang terus mengagungkan pencitraan diri melalui media sosial dan selebriti. Menurutnya, kita perlu mulai melihat narsisme tidak semata sebagai masalah kepribadian, tetapi sebagai cerminan dari tekanan sosial yang ada. Malkin mengajak kita untuk meredefinisikan kesuksesan dan hubungan berdasarkan nilai-nilai yang lebih mendalam seperti empati, kejujuran, dan keterbukaan. Dengan begitu, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan saling mendukung. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang Rethinking Narcissism: The Secret to Recognizing and Coping with Narcissists, karya Dr. Craig Malkin. Semoga insight-insight ini bisa bikin kamu lebih paham tentang spektrum narsisme, mulai dari egoism hingga narsisme patologis, dan bagaimana kita bisa mengatasi hubungan yang toksik dengan menetapkan batas serta membangun narsisme yang sehat dalam diri kita. Kalau kalian pengen lebih dalam lagi memahami bukunya, kalian bisa membaca bukunya, baik versi fisik maupun e-booknya, dan coba kalian share apa yang kalian tangkap dari buku ini. Kalau kamu merasa terinspirasi sama pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih rating, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan berhenti sejenak lagi untuk memahami lebih dalam.